Apa bedanya sembahyang Kristen dan di luar Kristen? Bapak Ibu Saudara pernah dengar kata sembahyang ya? Sembahyang ya, yang H Y A N G, yang gitu ya. Tapi ya di Alkitab ditulis sembahyang biasa saja. Ada 7 ayat tentang sembahyang di Alkitab ya. Lalu apa bedanya Pak sembahyang di Alkitab di kekristenan dengan sembahyang di luar Kristen? Oh mudah sekali ya. Sembahyang itu bisa setidaknya punya 3 arti. Yang pertama adalah pray atau worship ya. Berdoa atau menyembah itu sembahyang. Yang kedua kata benda misalnya tali sembahyang phylacteris ya. Di Yahudi itu ada tali sembahyang gitu ya, phylacteris. Ada juga tempat sembahyang, sinagog ya. Kalau sekarang ya mungkin di sini disebutnya gereja begitu di sini. Tempat sembahyang ada tali sembahyang, ada sembahyang kata kerja artinya praise atau pray atau worship ya. Oke, sembahyangnya orang Kristen itu beda dengan di luar Kristen ya. Markus 7 ayat 7 ya. Beribadah itu kepadaku kata Yesus. Ya. Jadi beribadah sembahyang itu ke siapa? Ke Yesus, bukan ke Bapa Pak, bukan. Bukan ke Tritunggal Pak, bukan. Ke siapa? Ke Yesus. Yesus sendiri berkata beribadah itu kepadaku, bukan kepada yang lain. Markus 7 ayat 7. Kemudian Yohanes 4 ayat 24 ya. Menyembah itu kepada Allah. Ya, menyembah itu harus kepada Allah. Kan Allah itu roh, bukan kepada Bapa karena Bapa tidak pernah roh. Ya. Yohanes 4 ayat 24 menyembah kepada Allah. Yohanes 4 ayat 23 menyembah kepada Bapa. Bapa yang dimaksud adalah Allah karena Bapa itu kiasan Yesus Allah. Jadi menyembah itu kepada Allah atau beribadah atau sembahyang itu kepada Allah yang punya nama Isa Al-Masih. 1 Petrus 4 ayat 16 ya. Memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi saya ulang, sembahyangnya orang Kristen itu kepada Yesus Kristus, bukan kepada Bapa, bukan kepada Tritunggal. Ya, menyembah kepada Bapa berarti bukan orang Kristen itu ya. Ya, menyembah kepada Tritunggal bukan Kristen itu, ngaku-ngaku Kristen doang. Beribadah, sembahyang, menyembah itu kepada Yesus Kristus. Secara spesifik Tuhan Allah yang punya nama Yesus Kristus. Sedangkan di luar kekristenan menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Ini kata Yesus sendiri loh. Di dalam Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Di luar Kristen menyembah Allah yang tidak dikenal. Meskipun kusuk, meskipun dengan sungguh-sungguh sampai nangis-nangis, sampai nungging-nungging ya. Saudara-saudara kita dari luar kekristenan termasuk yang ngaku-ngaku Kristen yang disebut Nasrani, yang anggotanya Katolik, Protestan, Karismatik, Mormon dan lain sebagainya. Mereka kalau sembahyang kusuk banget. Tapi yang disembah Allah yang tidak dikenal. Namanya siapa? Nggak ada namanya apa. Kalau tidak ada namanya berarti tidak dikenal. Allah yang benar, yang punya nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Itu Allah yang benar, real, tidak fiktif, tidak ilusi. Allah yang benar, Allah yang real harus punya nama. Nah, di luar kekristenan ya, ada 4.300 keyakinan di jagat raya menyembah Allah yang tidak punya nama. Itu bedanya. Bedanya sembahyang Kristen dan sembahyang di luar Kristen. Yesus sujud ya, sujud dan kepada Allah. Sembahyang dong, Yesus sembahyang. Yesus manusia sembahyang kepada siapa? Kepada Yesus Allah. Wah, nggak mungkin Pak Titi ya, direnungkan dulu 2 malam. Semua firman Alkitab, firman Allah yang saya sampaikan ini, kalau Anda langsung pahami sekarang nggak bisa. Ya, Anda harus renungkan dulu 2 malam. Saya paham kok, pikiranmu tidak akan nyampe. Jadi pelan-pelan kamu pahami dulu. Yesus fisik manusia sembahyang kepada Yesus Allah yang roh di surga. Jangan sekarang Anda pahami, Anda nggak akan bisa. Perlu direnungkan 2 malam dulu.
Ya, clear. Jadi bedanya sembahyang di Kristen dan di luar kekristenan adalah itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nanti kami ada ibadah jam 15 sampai jam 17. Ya. That's it. Haleluya.